Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-355 bertepatan dengan bab ke-1691. Ketika Yi-Chen dan Ito Nanako berjalan bergandengan tangan di malam salju yang tenang di Kyoto, Tokyo masih diselimuti masalah. Pada saat ini, Takashi Machi berada di rumah dengan cemas menunggu kabar dari ninja keluarga Kabayashi. Keluarga Kabayashi lebih cemas darinya karena sejauh ini keluarga Kabayashi telah kehilangan 10 ninja dan hampir kehilangan tulang punggung muda keluarga. Meski 10 orang tidak terlalu banyak, sebuah keluarga dengan 10 pemuda sudah menjadi keluarga yang sangat besar. Pertama-tama 10 orang ini memiliki setidaknya 1 atau 2 generasi tetua, termasuk orang tua, paman, bibi, kakek nenek yang berjumlah setidaknya ada 10 orang. Kedua, 10 orang ini semuanya pria, tetapi dari sebuah keluarga tidak mungkin semuanya pria. Jika rasio pria dan wanita adalah 1:1, setidaknya ada 10 wanita dalam keluarga tersebut. Ketiga, setidaknya setengah dari 10 pria itu telah menikah dan memiliki anak. Mereka juga memiliki istri dan anak-anak. Dengan begini, sebuah keluarga harus memiliki setidaknya 50 atau 60 orang sebelum dimungkinkan untuk mendapatkan 10 pria. Sekarang semua pria dari keluarga Kabayashi telah hilang dan kekuatan keluarga telah menurun drastis. Dalam keadaan seperti ini, keluarga Kabayashi secara alami tidak memiliki kemampuan untuk menugaskan orangnya melindungi Takashi Machi. Oleh karena itu, tidak ada ninja di rumah Takashi Machi kecuali beberapa pengawal. Malam semakin larut. Takashi Machi benar-benar tahu bahwa dia masih belum menyerah. Di suatu sisi, dia masih berduka atas kematian tragis putranya Takashi Eiji. Di sisi lain, dia juga ingin menunggu dan melihat apakah dia bisa menghubungi ninja dari keluarga Kabayashi yang hilang. Meskipun dia secara tidak sadar tahu bahwa 80% dari ninja keluarga Kabayashi yang dikirim ke Kyoto telah dibunuh secara diam-diam, dia masih menyimpan secercah harapan di dalam hatinya. Dia merasa bahwa setidaknya sebelum dia melihat tubuh para ninja itu, masih ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Mungkin dia harus menunggu sedikit lebih lama dan ninja keluarga Kobayashi itu akan menghubunginya. Saat Takashi Machi berjalan mondar-mandir di ruang tamu dan menunggu dengan cemas, sebuah anak panah yang sangat tipis tiba-tiba melesat dari sudut dan sebuah jarum mengenai leher belakang Takashi Machi. Takashi Machi yang baru saja berduka karena kehilangan putranya jatuh ke tanah dan mati sebelum dia bisa menemukan cara untuk membalaskan dendamnya. Para pengawal yang melihatnya tiba-tiba jatuh ke tanah segera mengelilinginya satu demi satu. Ketika mereka melihat dengan cermat, Takashi Machi sudah tidak memiliki napas dan detak jantung. Ketika para pengawal mencari pembunuh yang ganas, beberapa ninja keluarga Iga yang menyelinap ke keluarga Kobayashi telah pergi. Pada saat biasa, keluarga Kobayashi akan mengatur setidaknya 4 ninja untuk menjaga di sekitarnya, diam-diam melindunginya dan mencegah dibunuh oleh ninja lain. Tapi hari ini dia tidak memiliki ninja di sekelilingnya. Tanpa perlindungan ninja, hanya mengandalkan pengawal biasa, hampir seperti tidak memiliki penjaga. Oleh karena itu, mengambil kepala Takashi Machi
bukanlah hal yang sulit bagi ninja. Takashi Machi yang malang tepat setelah kehilangan putranya, dia sendiri akan mati. Sementara itu, Ito Yohiko baru saja tertidur ketika dia mendengar ketukan di pintu. Dia bertanya dengan sedikit kesal, "Ada apa sampai kamu mengganggu selarut ini? Jika itu bukan sesuatu yang penting, bicarakan besok." Tanaka Koichi buru-buru berkata, "Tuan petugas polisi yang menangani kasus di kantor polisi datang lagi. Dia mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu kerjasama Anda untuk membuat pertanyaan lain di kantor polisi." "Mereka ingin mengajukan pertanyaan?" Itu Yohiko berteriak marah. "Aku sudah mengatakannya semua yang harus dikatakan dan tidak ada yang perlu dikatakan lagi." Tanaka Koichi menjelaskan, "Tuan, pihak lain mengatakan bahwa keluarga Su telah menekan mereka. Mungkin itu mereka akan segera ke diplomatik internasional. Jadi mereka ingin Anda bekerja sama." Diplomatik internasional? Mendengar ini, Ito Yohiko berkata dengan marah, "Sial, sungguh menyebalkan." Meskipun sangat marah, Ito Yohiko tidak berani terus menolak saat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha. Dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar terlibat dalam kasus diplomatik internasional dan mempengaruhi citra internasional Jepang, orang Jepang akan menganggapnya sebagai orang berdosa yang mencoreng citra Jepang. Dengan begini, masyarakat secara spontan akan melawan keluarga itu. Hal ini mungkin akan membuat keluarga itu menjadi sasaran kritik publik. Dalam hal ini, lebih baik untuk secara aktif kerjasama dan menyingkirkan beberapa masalah. Jadi itu Yohiko bangkit dan dari tempat tidur dengan mengenakan pakaiannya dan membuka pintu. Meskipun itu Yohiko kesal, dia juga bisa memahami kebenarannya. Bagaimanapun, dia hanya perlu berjalan dan duduk dengan baik dan bertanya apapun. Bagaimana jika dia tinggal di kantor polisi selama beberapa hari dulu? Jadi dia berkata kepada Tanaka Koichi, "Siapkan mobil dan kita akan berangkat dalam 1 menit." Tanaka Koichi segera mengangguk dan berbalik untuk menyiapkan mobil. Beberapa menit kemudian, di bawah pengawalan gabungan dari beberapa pengawal dan 2 ninja, Ito Yohiko masuk ke mobilnya dan bersiap untuk pergi ke Departemen Kepolisian Tokyo. Pada saat ini, Matsumoto Yoshito telah menyiapkan ninja dan orang-orangnya. Untungnya yang lain, dia ingin mengulangi keterampilan lamanya dan menemukan bagian yang cocok untuk membunuhnya dalam perjalanan ke kantor polisi. Sekarang mayat Takashi Machi sudah dingin. Selama dia membunuh Ito Yohiko juga, dia akan yang terkuat di Tokyo dan bahkan Jepang. Namun Matsumoto Yoshito tidak tahu bahwa para master dari keluarga Su telah mengepung kediamannya saat ini. Suoudao tidak buru-buru untuk membunuh Matsumoto Yoshito. Jadi mulai merancang strategi sesuai dengan situasi sebenarnya dari kediaman Matsumoto Yoshito, berharap untuk menangkap seluruh keluarga Matsumoto. Menurut temperamen Suoudao, jika Matsumoto Yoshito membunuh putra dan putrinya, dia tidak akan membunuh Matsumoto Yoshito sendirian. Cara terbaik untuk menghilangkan kebencian adalah dengan membunuh keluarga Matsumoto secara langsung. Keluarga Su tidak pernah menjadi keluarga yang berhati lembut. Sejak aliansi anti-Yi hingga keluarga papan atas di Cina, keluarga Su memang selalu kejam. 10 menit setelah itu Yohiko meninggalkan rumah. Kendaraan akan memasuki jembatan sepanjang 2 km. Jembatan ini adalah jalan yang benar-benar tertutup. Ketinggian rata-rata geladak jembatan di permukaan tanah adalah 15 meter, hampir setinggi 5 lantai, dan hanya ada 2 jalur dalam satu arah. Sulit bagi kendaraan untuk berbelok pada satu waktu. Setidaknya 2 roda kemudi harus
diputar maju mundur sebelum mungkin untuk berbalik. Jika dia menghadang mobil tersebut, itu akan lebih merepotkan. Jika pengawalnya kehilangan jalur, kemungkinan beberapa mobil akan saling menghalangi jalan sehingga tidak ada tempat untuk berlari. Namun Ito Yohiko tidak menyadari bahaya tersebut. Ini terutama karena Ito Yohiko tidak menderita kerugian lain dan tidak menjadi tersangka kecuali untuk penipuan yang Yichen lakukan sebesar 4,5 miliar dolar. Meskipun keluarga Takashi dan keluarga Matsumoto ingin memprovokasi dia, mereka semua telah diselesaikan oleh Yichen, pemuda yang menipunya demi uang karena suatu kebetulan. Justru karena dia tidak mengalami masalah apapun, Ito Yohiko merasa bahwa alasan mengapa Tokyo begitu berantakan adalah karena seseorang yang ingin menargetkan keluarga Su dan Takashi, dan itu tidak ada hubungannya dengannya, apalagi dia kini secara tidak langsung menjadi penerima keuntungan. Jika keluarga Takashi mengalami kemunduran, keluarga itu dapat menjadi yang pertama di Jepang, dan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Su secara alami akan datang. Perasaan kemenangan ini membuat Ito Yohiko yang duduk di Rolls Royce merasa bangga. Jadi dia mengambil cerutu, menyalakannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat saat Ito Yohiko hendak menyesap, dia tiba-tiba merasakan getaran hebat dari kendaraan yang ditumpangi. Kemudian kendaraan itu lepas kendali dan menabrak pagar pembatas jalan. Perburuan ninja keluarga Iga untuk melawan Ito Yohiko telah dimulai. Sebelum kendaraan lepas kendali dan menabrak pagar pinggir jalan, Ito Yohiko tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam bahaya karena ada perlindungan dari seluruh ninja Koga di sekitar Ito Yohiko. Dapat dikatakan bahwa di antara keluarga besar di Jepang, hanya ninjanya yang tidak terluka atau berkurang dalam pertempuran. Selain dia, keluarga Kobayashi yang muda dan setengah baya hampir musnah, dan keluarga Iga juga kehilangan setengah dari efektivitas tempurnya. Namun kelalaian terbesar Ito Yohiko adalah dia terlalu ceroboh saat keluar kali ini. Dia merasa bahwa dia akan pergi ke Departemen Kepolisian Tokyo untuk ditanyai dan bekerja sama dalam penyelidikan, dan ada petugas polisi yang mengemudi di depannya. Ketika dia pergi ke kantor polisi, tidak mungkin ada orang lain dalam perjalanannya. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang ingin membuat masalah untuknya dalam perjalanan ke departemen kepolisian, kan? Karena itu dia tidak mengatur terlalu banyak ninja untuk melindungi dirinya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa mobil polisi yang berada di departemen di depannya telah lama diancam oleh Matsumoto Yoshito memasang perangkap untuk menjebaknya. Mobil-mobil di sebelah itu Yohiko tiba-tiba kehilangan kendali. Alasan utamanya adalah bannya Makibishi telah ditanam oleh ninja keluarga Iga di jalan. Yang disebut Makibishi adalah senjata ninja Jepang yang paling umum digunakan. Ini umumnya adalah sebuah produk logam yang ditutupi dengan paku. Tidak peduli bagaimana itu tersebar di tanah, Makibishi itu akan menonjolkan beberapa paku ke arah yang berbeda. Di zaman kuno, ketika ninja Jepang dalam pengejaran, mereka akan menggunakan Makibishi di belakang mereka ketika pihak lawan menyusul. Selama mereka menginjaknya, Makibishi itu pasti akan menusuk telapak kaki mereka. Para ninja saat ini telah sangat meningkatkan Makibishi. Sekarang Makibishi ini menggunakan panduan tungsten karbida terkuat, yang juga merupakan bahan baja paling keras di dunia, dan kekerasannya setara dengan berlian. Jadi Makibishi yang mereka gunakan dapat dengan mudah menembus ban apapun.
Alasan mengapa tim itu Yuhiko kehilangan kendali dalam sekejap adalah karena keempat ban masing-masing mobil ditusuk oleh beberapa Kibisi, sehingga tanpa terkecuali mereka semuanya kehilangan kendali dan menabrak sisi jalan. Pada saat tabrakan, cerutu yang baru saja dinyalakan di mulut itu Yohiko tiba-tiba jatuh di pahanya dan seluruh tubuhnya terguncang oleh benturan itu. Untungnya pria tua itu memiliki kebiasaan keselamatan yang baik. Bahkan ketika dia duduk di kursi belakang, dia memasang sabuk pengaman. Kalau tidak, dengan benturan keras barusan, tidak peduli berapa bagus mobilnya, tidak mungkin untuk mengimbangi kelemahan tubuhnya. Jika kepalanya menabrak bagian belakang kursi depan, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Pada saat ini, beberapa pengawal dan dua ninja itu Yuhiko telah turun dari depan dan belakang mobil, segera mengepung mobil yang ditumpangi itu Yuhiko. Selain itu, 6 ninja tiba-tiba lepas landas dari jalur yang berlawanan. Semua orang mengepalkan pisau ninja mereka dengan kedua tangan dan saling memandang. Tanaka Koichi yang duduk di sebelah mengemudi menjadi pucat dan berkata kepada itu Yuhiko, "Tuan, bagaimana bisa ada ninja lain? Apakah Takashi Mechi yang mengirimnya?" Saat itu Yuhiko akan menjawab, tiba-tiba dia berteriak dan melihat ke bawah. Cerutunya telah membakar celana dan membuat bekas luka di bagian dalam pahanya. Dia buru-buru mengambil cerutu itu, membuangnya ke samping dan berkata, "Ke arah mana mobil polisi menuju?" Sopirnya berkata pada saat ini, "Tuan, mobil polisi telah pergi." "Telah pergi?" Itu Yuhiko terkejut dan berkata dengan marah, "Kami disergap dan mereka pergi. Apakah para polisi sialan itu manusia?" Tanaka Koichi tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru, "Tuan, apakah petugas polisi itu dengan sengaja membawa Anda keluar untuk menjadi umpan?" Itu Yuhiko berteriak, "Bajingan, ternyata ada binatang buas yang sengaja membuat masalah denganku." Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Tanaka Koichi, "Cepat telepon polisi, minta Departemen Kepolisian Tokyo mengirim helikopter dengan cepat. Pengawal dan ninja di luar tidak akan bertahan lama." Tanaka Koichi langsung melihat ke 6 ninja itu. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Departemen Kepolisian. Meskipun Tokyo tidak damai akhir-akhir ini dan efisiensi serta kemampuan memecahkan kasus Departemen Kepolisian Tokyo berantakan, konfigurasi perangkat keras Departemen Kepolisian Tokyo masih sangat kuat, dilengkapi dengan 14 helikopter polisi dari semua jenis. Begitu ada keadaan darurat, pasukan khusus dapat dikirim ke sana dengan cepat. Tanaka Koichi langsung menelepon Direktur Departemen Kepolisian Tokyo. Bagaimanapun, itu Yohiko adalah salah satu pengusaha top di Tokyo. Departemen Kepolisian juga harus menghormatinya. Jadi dia dapat berkomunikasi langsung dengan direkturnya jika memiliki masalah. Pada saat ini Direktur Departemen Kepolisian Tokyo baru saja mengetahui bahwa Takashi Mechi terbunuh di rumah dan dia berada di ambang kehancuran. Su Jipei dan Su Jiyu tidak ditemukan. Pembunuhan dari ninja dari keluarga Kobayashi ditemukan. Siapa pembunuhnya? Pak putra Takashi Mechi, Takashi Eiji, dibakar hidup-hidup di dalam mobil dan pembunuhnya tidak ditemukan. Dan pada akhirnya Takashi Mechi juga tewas. Serangkaian kasus kriminal serius ini telah menutupi seluruh Tokyo dengan kabut tebal sihir dan kejahatan. Namun saat ini Tanaka Koichi tiba-tiba memberitahunya bahwa itu Yohiko juga disergap dan dalam bahaya. Begitu dia mendengar ini, dia merasakan semburan darah di kepalanya dan pingsan di kantor segera setelah kakinya lemas. Beberapa orang bergegas maju untuk membantunya. Dia sangat lemah, tetapi dia berkata dengan penuh amarah, "Ayo kirim helikopter pasukan khusus ke jembatan Yotsuya untuk menyelamatkan itu Yohiko. Tidak ada yang bisa mati lagi di Tokyo hari ini." Masuk akal untuk mengatakan bahwa pasukan khusus modern yang bersenjata
lengkap, tidak memiliki kesenjangan dengan pasukan khusus dalam hal peralatan dan efektivitas tempur. Polisi khusus macam ini jika mereka melawan seorang ninja sendirian mungkin tidak memiliki keuntungan di depan metode tubuh aneh ninja dan senjata ninja yang tersembunyi. Tetapi setelah puluhan orang membentuk keunggulan daya tembak, keunggulan formasi, dan keunggulan perlengkapan, para ninja akan kehilangan kekuatan. Namun masalah terbesar sekarang adalah bantuan yang terlalu lambat. Dibutuhkan setidaknya 5 menit bagi pasukan khusus untuk berkumpul, beberapa menit untuk naik helikopter, dan beberapa menit untuk helikopter lepas landas dan datang dengan cepat. Jika dihitung dibutuhkan setidaknya lebih dari 10 menit. Namun bagaimana bisa anak buah Itoyohiko melawan para musuh dalam waktu lebih dari 10 menit? Kedua belah pihak bertarung beberapa putaran di luar mobil, dan semua pengawal Itoyohiko dihempaskan ke tanah. Meskipun dunia ninja yang tersisa telah berjuang untuk melawan, mereka terpaksa mundur karena mereka juga mengalami banyak terluka. Melihat kondisi saat ini, diperkirakan mereka tidak dapat menahannya dalam 1 menit lagi. Pada saat itu pihak lainnya akan mengambil kepala Itoyohiko. Tanaka Koichi yang duduk di sebelah pengemudi buru-buru berkata kepada Itoyohiko, "Tuan, ayo lari cepat. Jika Anda tidak melarikan diri, Anda tidak akan memiliki kesempatan." Melarikan diri? Itoyohiko merasa seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan putus asa dan panik, "Dalam hal ini bagaimana bisa kita melarikan diri? Bahkan jika kita melarikan diri, kita akan ditangkap. Tidak ada cara untuk hidup." Setelah itu wajah Itoyohiko menjadi pucat pasi. Dia bergumam, "Tanaka Koichi, kita pasti akan mati di sini hari ini." Pada saat ini Itoyohiko telah yakin bahwa dia akan mati. Para penyelamat tidak bisa datang tepat waktu. Orang-orang mereka sendiri tidak bisa bertahan. Mereka bisa mati oleh pisau ninja pihak lawan kapan saja. Hanya sopir dan Tanaka Koichi yang tersisa, dan mereka tidak bisa seperti dirinya. Mereka pasti juga akan langsung dibunuh nantinya. Pada saat ini dia ingin menelepon putrinya yang berada di Kyoto. Kyoto berjarak ratusan kilometer. Putrinya pasti tidak tahu bahwa dia dalam masalah. Jadi jika dia menelponnya dengan cepat, mungkin dia bisa mendengar suaranya sebelum dia mati. Ini juga sedikit kenyamanan sebelum dia mati. Namun tepat ketika dia mengeluarkan ponselnya dia dan siap menelpon itu Nanako, Tanaka Koichi berseru, "Tuan, jika kita tidak lari sekarang, maka kita tidak akan memiliki waktu lagi. Seperti yang aku katakan tadi, kita tidak bisa terbang dan tidak punya tempat untuk melarikan diri." Saat itu dia mengertakkan giginya dan berkata dengan marah, "Pasti ini ulah si binatang Takashi Machi, bajingan keparat untuk berurusan denganku. Dia menggunakan cara yang begitu jahat." Tanaka Koichi dengan cepat menunjuk ke jalur jendela dan berseru, "Tuan, jangan salahkan Takashi Machi dulu. Jika kita lari ke dua ujung jembatan, kita akan mati, tapi kita masih bisa melompat dari sini." Setelah itu dia menunjuk ke pagar pembatas di luar mobil dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, saat kita buka pintunya, di depan kita pagar pembatas dan kita bisa melompatinya." Wajah itu Yohiko memucat dan berseru, "Kamu gila, jembatan itu tinggi lebih dari 10 meter. Bukankah kamu akan mati begitu kamu lompat?" Tanaka Koichi berkata dengan serius, "Tuan, dengan ketinggian ini belum tentu kita akan mati. Selama Anda tidak membiarkan tubuh Anda menghadap ke bawah atau wajah dan perut Anda menghadap ke bawah, Anda masih bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Tetapi jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan." Yohiko menelan ludahnya, lompat ke bawah. "Jika tidak mati, maka aku akan cacat. Tidak mungkin lolos dari pengejaran mereka." Tanaka Koichi berkata dengan serius, "Di sini sangat tinggi sehingga para ninja itu tidak akan berani melompat. Bahkan jika mereka lebih kuat, tubuh mereka juga berisi dagingnya.
kita akan cacat jika kita melompat. Mereka sama saja. Jika mereka tidak berani melompat, mereka pasti akan menuruni jembatan. Kedua ujung jembatan masih jauh. Ketika mereka mengejar kita, pasukan khusus dari Departemen Kepolisian pasti sudah tiba. Dia menambahkan, selain itu jembatan yang kami lalui tidak memiliki lalu lintas di malam hari, tetapi jalan di bawah ini relatif dekat dengan Jalan Feng Yue. Jalan Feng Yue selalu ramai di malam hari, jadi pasti ada banyak mobil pribadi dan taksi yang bolak-balik. Selain itu, ada anak-anak muda yang menikmati kehidupan malam, orang mabuk dan gelandangan. Begitu mereka menemukan kita jatuh, mereka akan berkumpul untuk memeriksa kami atau memanggil bantuan. Padahal jika ninja-ninja ini bahkan jika ninja-ninja ini benar-benar berani melompat, mereka mungkin tidak berani membunuh kita di depan begitu banyak orang. Selama kita bisa bertahan selama beberapa menit, helikopter dan Departemen Kepolisian mungkin akan tiba. Itu Yohiko berseru, bagaimana jika saat jatuh kita mati? Tanaka Koichi mengatakan giginya, Tuan, bahkan jika Anda jatuh sampai mati, itu lebih baik daripada dibunuh oleh ninja. Siapa yang tahu bagaimana Takashi Mechi benar-benar ingin kita mati? Bagaimana jika Takashi Mechi menyuruh mereka memenggal kepala kita? Itu Yohiko merasakan hawa dingin di leher belakangnya. Dipenggal? Bukankah itu mengerikan? Aku lebih baik melompat turun dari sini dan mati daripada dipenggal oleh ninja dengan pisau. Memikirkan hal ini, itu Yohiko berkata, oke, kalau begitu lompat. Kemudian dia mengingat Takashi Mechi. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, hari yang sial, Takashi Mechi memaksaku untuk melompat jembatan ini. Sungguh ironis. Aku akan mengingat hari ini dan balas dendam. Jika aku bisa bertahan, aku akan menghancurkan bajingan Takashi Mechi, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya, sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkannya di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.